Selamat siang Pak Rudi. Perkenalkan, saya Ebenezer Chandra Tanto, absen 9 kelas 11-2. Nah, di sini saya presentasi aplikasi vocabulary. Nah, mungkin Pak Rudi nggak sering scrolling ya, tapi Gen Z itu kan mayoritas suka scrolling, suka doom scroll di Instagram Reels atau mungkin TikTok gitu. Nah, saya pas scrolling gitu ketemu tuh sama aplikasi namanya vocabulary. Awalnya saya mikir cuma aplikasi untuk belajar ya kosakata biasa. Nah, ya kayak gini misalnya nih, ya orang-orang bisa ngabisin berjam-jam cuma buat main Instagram yang nggak ada gunanya kan ya. Nah, akhirnya malah sia-sia itu, dan bahkan banyak orang jadi kebiasaan kayak ada feel muscle memorinya suka scrolling, dan orang tuh biasa terikat. Nah, saat saya nyari vocabulary ini aplikasi belajar bahasa Inggris yang dia itu basisnya tuh scrolling, jadi dia tuh gerakan jarinya itu sama dengan ketika kita doom scroll. Nah, dengan ini tuh kita juga bahkan bisa mempelajari banyak kata-kata yang jarang kita dengar. Soalnya kalau kita pakai dictionary biasanya kan kita emang buat nyari kata apa ada definisinya. Tapi kalau kita kayak mau tahu kata-kata random mungkin ya, atau mungkin kata-kata yang sering keluar tapi kita nggak tahu gitu kan, itu mungkin beda jangkauan sama pengetahuan kita gitu kan. Nah, tapi di sini kita tuh bisa milih bidang-bidang yang nanti akan saya bahas lebih lanjut, dan itu tuh kata-kata keluar secara random gitu. Nah, bahkan kalau kita nge-like atau nyimpen kata tertentu, itu tuh dia akan ada algoritmanya di mana kata itu akan keluar lagi di for you page-nya kita, di FYP-nya kita. Jadi kita bakal kayak teringat lagi. Jadi ini udah kayak active recall gitu. Nah, dengan itu ya bisa memperluas kosakata dengan cepat. Nah, aplikasinya mana sih? Nah, untuk gambar aplikasinya tuh yang ini. Tapi kalau mau nge-scan bisa di sini atau bisa cari aja di Google Play Store, namanya vocabulary. Nah, fitur-fiturnya apa aja sih? Nah, pertama-tama tampilan basicnya tuh ada yang di kiri ini. Akan ada kata, lalu dia jenis kata, definisi, dan ada contoh dari penggunaan katanya. Nah, foto yang di sini tuh salah satu contoh fitur share. Jadi kan kadang bisa ada estetik nemu kata keren, kita bisa nge-share ke teman-teman, dan itu bakal tetap bagus gitu loh, nggak kayak di screenshot nanti mungkin harus di crop repot kan. Nah, pertama fiturnya tuh yang menarik, dia ada streak kayak misal Duolingo gitu. Jadi kita bisa ngejar streak, dan kan pasti seru kalau kita belajar sesuatu dan kayak udah berapa lama, dan kita mungkin bisa pamerin ke teman juga. Nah, habis itu ada preference, itu kayak kita suka bidang apa aja dan topik apa aja. Ya, ini topik yang kamu follow ya, sesuai katanya apa aja topik yang kita follow, mungkin bisa kesehatan, olahraga, puisi ya. Nanti kata-katanya akan keluar sesuai dengan topik-topik yang kita pilih, jenis katanya. Nah, lalu app icon ya, saya mau bilang kalau ini tuh bener-bener aplikasi yang estetik, jadi kita bisa customize sebebas-bebasnya, karena bahkan icon aplikasinya tuh bisa kita ubah senyaman kita. Nah, lalu ada tema ini tuh ada tema bawaan dari aplikasinya, ada yang gratis dan berbayar. Tapi menurut saya itu bukan jadi masalah, karena pada akhirnya dia memiliki fitur di mana kita bisa nambahin foto sendiri. Jadi sebenarnya kita mau foto apapun bebas, jadi nggak perlu premium. Nah, lalu ada reminder. Ya, reminder ini sangat berguna, apalagi biasa keluar di notif, kita kan kadang nggak sempat buka aplikasinya. Kita kayak lihat dari notif, kita baca bentar, habis itu udah, atau enggak kita klik bentar ya udah. Soalnya aplikasinya ini ringan banget, kita buka nggak usah kayak loading berapa lama gitu. Dia aplikasi ringan, mungkin kayak WhatsApp gitu ya, ringan. Nah, lalu voice ini tuh ya fitur untuk kalau mau kita dengerin cara pengejaan. Ya, voice ini untuk memilih suaranya apa, mungkin cowok, suara cewek yang biar baca gitu. Lalu widget tuh ya
seperti widget pada umumnya bisa muncul di halaman utama handphone kita gitu. Nanti ya tiap hari atau tiap berapa menit tuh dia bisa ganti kata gitu dan udah disertai definisi. Ukuran widgetnya pun bisa kita custom sebebas kita. Ya strike ini yang ya tadi. Oke lanjut. Nah terus ada ya ini tadi yang explore topik. Ya bisa kita ngikutin topik yang kita suka, yang kita simpan. Terus kita bisa ngecek history juga, kerennya ya. Habis itu juga kita bisa membuat kata-kata baru. Saya juga kurang paham tentang ini, tapi mungkin kayak kalau kita mau nulis buku atau mau nulis cerita gitu yang perlu kata-kata baru, mungkin dunia sihir gitu kan, mungkin ada definisi tertentu kita bisa nyimpan di sini gitu. Nah terus juga ada banyak kayak lesson sebenarnya di bawah, tapi itu premium semua, kayak ya ini verb, noun, adjective. Ya ini salah satu contoh fitur favoritnya. Kalau kita nge-like dia bakal tersimpan, jadi kita bisa ngecek apa sih yang kayak kata-kata yang menarik menurut kita. Terus koleksi juga bisa kita bikin beberapa, kayak fitur save yang di Instagram, jadi bisa kita pisah-pisahkan masing-masing kata. Nah ya ini contoh penggunaannya. Ya udah sangat mudah, tinggal nge-scroll, mungkin nge-like, tuh scroll lagi, nah gitu. Oke, sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih Pak Rudi. Selamat siang.